Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azmi Channel. Kali ini teman-teman, saya akan memberikan tips ya. Tips bagaimana caranya memilih formasi yang tepat atau memilih instansi yang tepat untuk kita lamar. Ibaratnya gini, kita kalau mau perang, kita harus mempunyai strategi yang bagus supaya kita berhasil. Nah, begitu juga dengan CPNS. Kalau kita mau berhasil mengikuti tes CPNS, kita harus mempunyai strategi bagus di awal, strategi yang apik di awal. Ya, oke, langsung saja tidak panjang lebar. Kira-kira tips apa yang mau saya sampaikan? Nah, teman-teman ikuti terus channel ini, ikuti terus video ini sampai akhir ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja. Nah, kali ini saya akan memberikan tips menentukan formasi CPNS yang akan kita lamar. Ini sangat penting teman-teman. Terlihat sepele, tapi ketika kita praktekkan, manfaatnya sungguh luar biasa. Insya Allah banyak lulusnya seperti itu. Banyak berhasilnya seperti itu ya. Oke, langsung saja. Tips apa yang pertama? Coba kita simak ya. Nah, yang pertama, tes kemampuan Anda. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman berpikir bahwa tes dasar hanya dilakukan saat mengikuti SKD atau SKB, itu adalah sangat salah besar ya. Sebelum mengikuti tes ini, persiapkanlah diri Anda untuk melakukan tes-tes yang bisa dilakukan secara mandiri melalui buku-buku dan soal CPNS yang banyak beredar di internet. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman di sini disarankan untuk banyak-banyak mengikuti tes-tes ya, baik itu tryout maupun pembelajaran online melalui internet atau di buku-buku seperti itu. Hal ini bertujuannya untuk mengukur materi mana yang paling Anda kuasai saat mengerjakan soal-soal CPNS seperti itu. Jadi teman-teman perlu ya untuk mengtes kemampuan dasarnya, itu perlu ya teman-teman ya. Karena kan di tes SKD itu kan banyak sekali sub-sub yang dipelajari, seperti TIU saja banyak sekali itu. TIU itu apa saja, yang di subbabnya itu apa saja. Belum lagi nanti TWK, belum lagi nanti TKP. Nah, jadi teman-teman perlu menggali ya. Perlu juga banyak latihan seperti itu. Teman-teman ukur kemampuan teman-teman, sejauh mana teman-teman bisa mengerjakan soal SKD seperti itu. Yang kedua, cari tahu informasi seputar instansi sebanyak mungkin. Nah, ini perlu juga teman-teman. Teman-teman harus banyak mencari informasi ya seputar instansi yang akan teman lamar seperti itu. Instansi adalah tempat Anda akan bekerja saat dinyatakan lulus sebagai CPNS. Hal ini merupakan poin penting karena apa? Karena akan mempengaruhi Anda dalam melaksanakan tanggung jawab Anda sehari-hari. Sebelum mendaftar, pastikan Anda gali beberapa informasi mengenai instansi-instansi yang ada. Hal ini akan memberi Anda gambaran seberapa banyak pelamar pada instansi tersebut melalui sistem kerja yang diberlakukan. Nah, teman-teman, poin 2 ini ya. Nomor 2 ini poin yang sangat penting ya, sangat penting teman-teman poin ini. Karena apa? Karena kita perlu tahu instansi yang kita lamar itu keadaannya seperti apa. Seperti itu. Karena ini juga mempengaruhi teman-teman ketika teman-teman bekerja nantinya. Ini juga mempengaruhi juga ketika banyaknya pelamar yang melamar di instansi tersebut. Makanya teman-teman harus pintar-pintar mencari instansi yang cukup strategis lah, ibaratnya seperti itu. Paling enggak itu sedikit peminatnya seperti itu.
Oke, lanjutnya. Yang ketiga, cocokkan skor dari hasil tes mandiri dengan peluang instansi. Nah, di sini setiap instansi mempunyai ambang batas nilai ya, punya passing grade. Jadi ambang batas nilainya pun berbeda-beda setiap tahunnya sebelum mendaftar. Jadi teman-teman harus tahu ya, pastikan untuk memperhatikan skor tersebut ya. Jadi minimal teman-teman harus dapat memastikan skor atau passing grade di tempat teman-teman melamar. Seperti itu. Caranya, gunakan skor dari tes mandiri Anda. Cocokkan dengan ambang batas nilai dari formasi yang ingin Anda pilih. Jika dirasa mampu melewati ambang batas tersebut, pilihlah formasi pada instansi tersebut. Poin 3 ini ada kaitannya dengan poin 4. Coba teman-teman simak. Yang poin keempat ini, pilih formasi berpeluang besar. Nah, ini adalah salah satu trik jitu lulus CPNS adalah memilih formasi dengan peluang yang besar. Biasanya formasi di daerah lebih sedikit peminatnya ketimbang formasi pusat. Selain itu, tipe soal untuk formasi daerah biasanya lebih mudah dibandingkan dengan formasi pusat. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya, saya berdomisili di Jakarta, tapi saya mau melamar di daerah lain, bisakah? Seperti itu. Ada yang tanya seperti itu. Jawabannya adalah bisa-bisa saja, sah-sah saja ya, selama masih dalam lingkup Indonesia. Seperti itu. Ya, ini tadi salah satunya. Pilih formasi yang berpeluang besar. Salah satunya trik jitu lulus CPNS adalah memilih formasi dengan peluang yang besar. Biasanya formasi di daerah lebih sedikit peminatnya ketimbang formasi pusat. Seperti itu. Lanjutnya, yang kelima, tidak perlu buru-buru saat mendaftar. Nah, ini juga perlu teman-teman. Biasanya saat hari pertama mendaftar CPNS dibuka, masyarakat berbondong-bondong untuk segera mendaftar. Nah, ini kesempatan buat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencari celah ya, ibaratnya gitu. Teman-teman ketika PNS pertama kali dibuka ya, teman-teman yang lain itu berbondong-bondong segera mendaftar. Nah, dari sini teman-teman bisa membaca. Nah, tidak perlu terburu-buru saat akan mendaftar. Lakukan pendaftaran beberapa hari setelah pembukaan CPNS resmi dibuka. Hal ini untuk mengetahui berapa banyak pelamar yang sudah melamar pada formasi yang Anda tuju. Seperti itu. Itu salah satunya. Keuntungan yang kedua yaitu teman-teman ya, kalau kita mendaftar tidak terburu-buru, keuntungan yang kedua itu apa? Nanti keuntungan yang kedua itu teman-teman ujiannya jadwalnya nggak terlalu di awal. Jadi teman-teman bisa mempelajari ya dari teman-teman yang sudah tes terlebih dahulu. Biasanya teman-teman yang sudah tes terlebih dahulu itu biasanya membagikan FR atau bocoran-bocoran soal mengenai soal yang keluar. Seperti itu. Itu keuntungan yang kedua dari tidak terburu-burunya kita ketika mendaftar CPNS. Seperti itu. Yang keenam, pilih instansi dengan IPK tertinggi. Nah, mengapa demikian? Sebagai contoh, IPK Anda adalah 3,5. Untuk mendaftar ke Kemendikbud, IPK minimal 2,75. Sementara ISDM masyarakat 3,25. Anda bisa memilih ISDM dengan formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Tujuannya untuk mengurangi jumlah saingan di formasi tersebut. Calon pendaftar dengan IPK di bawah 3,25 akan lebih memilih Kemendikbud. Karena apa? IPK mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Dari sini saja Anda lebih mendapat keuntungan tersendiri dengan mengurangi jumlah pendaftar. Seperti itu ya teman-teman ya. Minimal teman-teman cari instansi yang IPK-nya lebih tinggi. Karena apa? Tapi itu juga tidak luput dari IPK teman-teman ya.
Jadi teman-teman memilih IPK tertinggi tapi IPK teman-teman sendiri tidak sesuai, nah itu tidak cocok juga ya. Jadi teman-teman memilih IPK tertinggi juga harus disesuaikan dengan IPK teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman 6 tips ya. 6 tips untuk menentukan formasi di tempat teman-teman melamar ya. Semoga dari 6 itu tadi dapat semoga dari apa yang saya sampaikan tadi ya, 6 tips tadi dapat memberi gambaran buat teman-teman semua supaya lebih cerdas lagi dalam memilih formasi, seperti itu. Nah, ini ada pesan dari B.J. Habibie, apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Nah, ini pesan dari B.J. Habibie. Semoga kita dapat menjadi orang yang konsisten ya. Supaya kita dapat berhasil ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe ya. Saya doakan semoga yang subscribe dapat lulus CPNS di tahun ini, amin. Tidak lupa teman-teman, kalau teman-teman membutuhkan latihan-latihan soal atau e-book atau apa itu, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti kalau memang teman-teman berminat, saya akan kasih ya. Tapi syaratnya komen dulu. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.